Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alladzi ballagha ar-risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazilu 'anha illa halik. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Baiklah Ibu dan Abang kakak semua, yang pertama-tama, yang paling utama dan yang harus diutamakan, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak sekali kenikmatan, dibangunkan dari saudaranya kematian, masih bisa kemudian berjalan kaki menuju ke masjid, kemudian masih bisa menghirup udara segar pada pagi hari ini. Sepatutnya kita bersyukur, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa namanya, mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ya Bunda Abang Kakak, karena ketika kita bersyukur Allah akan menjanjikan nikmat tambahan buat kita. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jadi apa-apa yang kita syukuri itu yang akan ditambahkan sama Allah. Dan kata Allah jika kita kufur, Allah mengingatkan bahwasanya azabnya sangat pedih. Maka sepatutnya kita bersyukur pada pagi hari ini masih diberikan banyak sekali kenikmatan. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, kekasihnya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita melantunkan solawat, mendawamkan solawat agar kemudian kita mendapatkan salah satu dari keempat sifat Nabi begitu ya. Fatwana, amanah, siddiq dan tabligh. Maka ketika kita mengamalkan, ketika kita senantiasa mendawamkan membaca solawat, insya Allah nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda abang kakak semua, pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini, izinkan saya untuk sharing-sharing kembali mengenai tentang 10 keutamaan dalam membaca Al-Quran. Oke, bunda abang kakak semua, Al-Quran itu apa sih definisi Al-Quran? Coba. Antoni, apa definisi Al-Quran? Kan belajar. Oh, Sariawan. Siapa? Samsul, definisi Al-Quran, Sul. Oke, kitab suci umat Islam. Gak sih, apa sih? Nah, pedoman hidup. Apa lagi? Wahyu. Oh ya Allah, perkataannya Allah, kalamullah. Dan masih banyak lagi. Jadi kita harus tahu nih, apa yang kita baca setiap hari itu. Gitu. Tadi dikatakan bahwasanya Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup. Ya, sebagai kitab suci umat Islam dan sebagainya. Maka dari itu, agar kemudian kita semangat dalam membaca Al-Quran setiap harinya, kita harus tahu tuh, apa saja keutamaannya. Begitu juga kata Ayah Beben waktu itu kan. Kalau misalkan nggak ada surga dan neraka, apakah antum masih mau berbuat baik hari ini? Masih mau nggak, Samsul? Berbuat baik hari ini. Kalau nggak ada surga dan neraka. Pasti nggak mau gitu ya. Jujur ya. Jangan munafik gitu. Pasti nggak mau. Maksudnya, karena nggak ada patokan gitu. Nggak ada tujuan. Begitupun juga ketika kita mengetahui keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran. Kita akan jauh lebih semangat dalam membaca Al-Quran. Nah, setidaknya di sini akan sharingkan ada 10 ya bunda bang kakak semua. Yang pertama yaitu ketika kita senantiasa membaca Al-Quran, itu kita akan mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Quran permulaannya dalam Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 2, Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Ya. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini akan menjadi petunjuk bagi mereka yang
bagi mereka yang bertakwa dan tidak akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Siapa yang bertakwa? Lanjutan ayatnya di ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, tadi kan antum beriman adanya surga dan neraka. Ya, adanya Allah, adanya malaikat dan lain sebagainya. Antum iman yang gaib. Kemudian wa yu'min alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Senantiasa orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang mendirikan salat. Wa yuqimu wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian hartanya. Terus dilanjutkan ayatnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Itulah orang yang bertakwa, syarat-syaratnya atau ciri-cirinya agar kemudian kita menjadi orang yang bertakwa sehingga kita mendapatkan petunjuk dan hidayahnya dari Allah. Kemarin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya Bunda Abang Kakak bahwasanya ketika kita mendapatkan masalah apapun itu solusinya apa? Kembali kepada Al-Qur'an. Kemarin saya bilang teknik garpu garpu tala. Jadi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu di bawah naungan petunjuk Allah gitu ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang yang beruntung. Jadi mustahil orang-orang yang membaca Al-Quran senantiasa membaca Al-Quran adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang membaca Al-Quran adalah senantiasa yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi apapun masalahnya hari ini ya kembali kepada Al-Quran. Insya Allah itu akan menjadi petunjuk dan hidayah buat kita semua. Lalu Bunda Bang Kakak, keutamaan yang kedua ketika kita membaca Al-Quran yaitu mendatangkan rahmat kepada kita. Sebagaimana yang kita tahu, bahwasanya ketika seseorang hamba itu masuk surga, itu karena pahalanya yang banyak, apa karena rahmat Allah? Karena rahmat Allah. Maka untuk mendapatkan rahmat Allah ini adalah dengan senantiasa melakukan amal kebaikan. Dengan senantiasa melakukan amal soleh. Salah satunya senantiasa membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya dan kami turunkan ya dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi di ayat ini dikatakan membaca Al-Quran akan membawa rahmat dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman imannya setipis tisu gitu ya. Orang-orang imannya sedang dan iman yang tebal. Dan semua untuk orang-orang yang beriman. Ketika kita senantiasa membaca Al-Quran, maka insya Allah akan turun rahmat Allah. Dan rahmat Allah itulah yang akan menjadi asbab kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Keutamaan yang ketiga ya Bunda Abang Kakak semua, ketika kita membaca Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat atau pahala yang besar. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang serupa dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Di sini dikatakan bahwasanya alif lam mim itu bukan satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Coba bayangkan, tadi sebelum kita kajian pada pagi hari ini kita membaca Al-Qur'an, Odoj, One Day One Juz. Berapa kita baca? Dua lembar. Baca Bismillahirrahmanirrahim aja itu udah 19 huruf. Dikalikan 10 kebaikan ada berapa? 190 kebaikan. Kebayang nggak? Udah berapa kebaikan yang antum dapatkan pada pagi hari ini? Ya. Kenapa kita senantiasa membaca Al-Qur'an? Dalam hadis juga dikatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanat tamhuha. Jadi bertakwalah dimanapun kita berada dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Karena kita tahu amal soleh kita belum tentu diterima. Amal salah kita sudah pasti dicatat. Nah, karena kita tahu amal salah kita sudah pasti dicatat, maka dari itu kita perbanyak amal soleh agar kemudian nanti di akhirat timbangan amal soleh itu lebih berat ketimbang amal salah. Nah, begitu kurang lebih. Nah, itu yang ketiga, kita akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat besar. Dan yang keempat, Bunda Abang Kakak, keutamaan yang keempat yaitu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
dalam Quran surat Fatir yang sering saya sampaikan kalau di kajian satu doa, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, di ujungnya tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi, ya, atau alias sukses. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Ya, salah satunya kan kemarin kita bahas tuh tiga. Ada eh, senantiasa membaca Al-Quran, terus mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian harta. Nah, salah satunya adalah senantiasa membaca Al-Quran agar kemudian kita semangat nih hari-hari kita membaca audot nih apa namanya bergairah gitu. Karena kita tahu keutamaannya itu sangat-sangat banyak. Tapi ketika kita tidak tahu keutamaannya, ibarat kita misalkan jogging nih, kita nggak tahu manfaat dari jogging. Mungkin nggak kita semangat buat jogging, mustahil gitu. Kita nggak tahu apa namanya manfaatnya setelah nanti jogging tuh jauh lebih sehat dan mentalnya terbangun dan sebagainya. Nah, ketika kita tahu manfaatnya maka kita akan jauh lebih semangat, jauh lebih bergairah. Nah, begitupun juga dengan membaca Al-Quran. Ketika kita tahu manfaatnya maka akan kita jauh lebih semangat dalam membaca Al-Quran. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, Ibunda Bang Kakak, mendatangkan kemuliaan. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan mendatangkan kemuliaan pada dirinya. Sebagaimana yang kita tahu, bulan yang paling mulia itu bulan apa? Bulan Ramadan. Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hari yang paling mulia hari Jumat. Karena hari Jumat adalah hari yang diturunkannya Al-Quran. Malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Karena malam itu diturunkannya Al-Quran. Kebayang nggak kalau Al-Quran itu ada di dada antum masing-masing? Jadi apapun yang dikaitkan dengan Al-Quran itu akan mulia dan mustahil tidak mulia. Seperti yang kita tahu gurunda kita Ustaz Abu Somad, Ustaz Adi Dayat. Jadi saya pernah dengar kata Kiai EN gitu, orang-orang yang bukan hanya sebatas membaca Al-Quran, tapi kemudian dia mengamalkan isi Al-Quran, maka dia akan naik ke permukaan. Kita lihat Ustaz Adi Dayat, Masya Allah, Tabarakallah, beliau ibarat kata Al-Quran berjalan gitu ya, sudah benar-benar ngelotok gitu, udah di luar kepala lah. Insya Allah. Itu yang menjadi inspirasi kita. Bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, itu akan mendatangkan kemuliaan. Nah, di sini saya ingin apa ya, reminder buat diri saya pribadi gitu. Ayo kita berusaha. Kita berusaha senantiasa membaca Al-Quran agar kita menjadi orang-orang yang dikategorikan orang yang mulia. Lalu kemudian yang keenam, membaca Al-Quran itu akan dapat menghapuskan dosa kita. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Yang artinya, bacalah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Al-Quran ini dan dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar dan sesungguhnya mengingat Allah ya, adalah lebih besar keutamaannya dari memperoleh kenikmatan di dunia. Dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan di dunia. Apa kata Allah di sini? Lebih besar ya keutamaannya sholat ketimbang kita memperoleh kenikmatan dunia. Bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, kenapa ini dapat menghapuskan dosa kita, bunda abang kakak semua? Seperti yang kita tahu tadi di arti awalnya bahwasanya bacalah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu dari kitabnya yaitu Al-Quran dan dirikan sholat itu akan menjadi pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita terhindar dari yang namanya dosa. Kita terhindar dari yang namanya maksiat. Kenapa ada orang yang sholat terus tapi maksiat jalan Ustadz gitu kan. Ada juga orang-orang yang diberikan kesuksesan di dunia tapi dia jarang sholat dan lain sebagainya. Maka itu istidraj atau azab yang tertunda. Bahwasanya ketika kita senantiasa membaca Al-Quran, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang terhindar dari perbuatan dosa. Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran itu kan isinya rata-rata kisah ya. Dan Al-Quran isinya perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika kita menjauhi maksiat, maka jangan ada keraguan untuk kita menjauhi maksiat, jangan setengah-setengah begitu. Dan ketika kita ingin melakukan kebaikan, nah, ini keutamaannya ataupun semangatnya kita dari Al-Quran asbabnya begitu. Lalu yang ketujuh bunda abang kakak, ketika kita senantiasa membaca Al-Quran
akan mendatangkan barokah kepada kita. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 155 yang artinya, dan ini adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberikan rahmat. Apa kata Allah di sini? Kami turunkan Al-Qur'an agar diberkati. Dengan cara apa? Diikuti. Yaitu dengan cara senantiasa kita membaca. Bukan hanya membaca, tapi kita bertakwa. Ya, bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Maksudnya apa ketika kita membaca Al-Quran dan juga harus bertakwa? Ketika kita membaca Al-Quran, bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya sebatas membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tapi juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itu yang dinamakan bertakwa. Ketika kita sudah mengamalkan isi kandungan Al-Quran, insya Allah, Allah akan turunkan rahmatnya, Allah akan berikan keberkahan kepada kita semua. Lalu yang kedelapan, ya bunda abang kakak, keutamaan dalam membaca Al-Quran, yaitu mendatangkan ketenangan jiwa. Ini ayatnya familiar dalam Quran surat Ar-Ra'd ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat berapa? Ya, ayat ayat 28. Jadi orang-orang yang beriman ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Hatinya akan menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ditegasin sama Allah, ala bidzikrillah. Hanya dengan mengingat Allah, hatinya akan menjadi tenang. Jadi senantiasa agar kita diberikan ketenangan jiwa, yaitu kita kembali kepada Al-Qur'an, ya. Begitu. Lalu yang kesembilan, ya Bunda Abang Kakak, ketika kita senantiasa membaca Al-Qur'an, itu akan mendatangkan kesuksesan bagi kita semua. Dalam Quran surat Al-Qamar ayat 17. Al-Qamar ayat 17. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Adakah yang mau menerima pelajaran? Ya, maksudnya apa di sini? Membaca Al-Quran adalah kunci kesuksesan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena Al-Quran adalah tour guide kita, adalah petunjuk kita. Bagaimana kalau misalkan antum-antum beli motor baru? Pasti ada namanya buku panduan. Ya, buku panduannya. Agar kemudian motor itu tahan lama, ya, nggak cepat rusak. Karena kita mengikuti aturan mainnya. Begitupun kita di dunia, agar kita ikuti apa? Agar kita sukses di dunia dan di akhirat, maka ikutilah mainnya Al-Quran. Karena Al-Quran adalah tour guide dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, yang ke-10, ay bunda abang kakak, ketika kita senantiasa membaca Al-Quran, maka Allah akan mendatangkan kebenaran dan keadilan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 105, yang artinya kami turunkan Al-Quran, kata Allah, dengan kebenaran. Dan kebenaran itu menurunkan siksaan. Serta Al-Quran itu adalah bimbingan dan rahmat bagi kaum yang beriman. Bahwasanya Al-Quran membawa kebenaran, kata Allah, dan keadilan kepada umat manusia. Serta Al-Quran itu adalah bimbingan dari rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi jadi keutamaannya sebetulnya berkaitan dengan keutamaan-keutamaan sebelumnya. Ya, Ibunda Bang Kakak, tapi ini dalam ayat yang berbeda gitu ya. Kalau tadi dalam Quran soal Qamar, kalau ini dalam Quran surat Al-Isra ayat 105. Bahwasanya Allah turunkan Al-Quran sebagai kebenaran dan keadilan. Maka kalau misalkan kita ambil tarik kesimpulan di dunia, ketika ada masalah, maka kembalikan kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sumber kebenaran dan keadilan bagi kita semua. Itulah tadi ya Bunda Bang Kakak, kurang lebih 10 ya. 10 keutamaan dalam kita membaca Al-Quran. Yang bisa sama-sama kita ketahui agar kemudian kita semangat dalam membaca Al-Quran. Gimana setelah kita mengetahui keutamaan ini, apakah kita masih sanggup untuk tidak membaca Al-Quran setiap harinya? Pastinya berat ya, karena kita udah tahu keutamaannya. Bagi orang-orang yang sudah tahu keutamaannya tapi tidak melakukannya, itu sangat-sangat merugi. Udah tahu keutamaannya tapi tidak melakukan, rugi. Nah, begitu ya Bunda Abang Kakak yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada benarnya itu datang dari Allah, apabila ada kesalahan dan salah kutip, salah ayat itu datang dari diri saya pribadi. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Sekian, terima kasih. Uzin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanal jaza untuk Ustadz Wahyu yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya. Dan saya mohon izin untuk membacakan resume kajian yang tadi disampaikan oleh Ustadz Wahyu Dahir